Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Nabila Berliana dengan NIM 1831501380. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya sedang mengambil nilai UAS Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabul Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi aliansi strategik. Yang pertama ada tujuannya. 1. Mengupas faktor pendorong aliansi. Yang kedua, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Yang ketiga, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global. Yang keempat, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional. Yang kelima, membahas aliansi strategi yang diterapkan pada KLM dan Northwest. Dan yang terakhir, menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik. Global ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi: bergesernya fokus perhatian dari ROI (Return on Investment) menjadi ROS (Return on Sale). Tujuan aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Faktor pendorong eksternal ada 5. Yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang pendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Faktor pendorong internal. Adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategi meliputi teknologi, know-how, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang saling melengkapi. Ini ada kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihan yang pertama adalah akses terhadap aset perlengkapan, dan yang kedua kecepatan. Kelemahan yaitu kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan, dan sungkar untuk mengintegrasikan pembelajaran.
Ciri lain dari aliansi patungan atau alliance joint venture. Yang pertama, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Yang kedua, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencangkup fungsi yang luas. Yang ketiga adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Dan di sini juga ada ciri lain dari aliansi khusus fungsional atau fungsional specific alliance. Yang pertama, badan hukum tidak terpisah. Yang kedua, kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya A. dalam litbang, B. persetujuan distribusi silang, C. persetujuan lisensi silang, D. persetujuan kerjasama manufaktur, dan E. joint bidding. The elemen aliansi patungan KLM dan Northwest. Ada jenis kemitraan, jenis kontrak perjanjian, ketergantungan, mengurangi ketidakpastian, minat umum, koordinasi atau pelaksanaan, fokus aktivitas, pengaruh, dan dampak finansial. Kesepakatan patungan namun tanpa batas hukum yang baru, kontrak evergreen minimal tenggat sampai 2010. Setelah tahun 2007 mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. KLM dan Northwest masih sebagai perusahaan yang terpisah. Tercapainya target transatlantik keduanya dalam pasar yang sama, koordinasi penuh atau penjualan bersama, penumpang dan usaha kargo, pengendalian aliansi, dan pembagian kontribusi atau pendapatan 50/50. Ada 3 fase pembelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, fase formasi. Kedua, perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Yang kedua, ada fase operasi. Variabel yang perlu diperhatikan: 1. Kontribusi mitra bisnis. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Yang keempat, peranan komunikasi dalam aliansi. Yang ketiga, ada fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Peta aliansi strategik Grup Salim. Praktek aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Development stage. Berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Grup Salim melakukan diversifikasi, yaitu bisnis bank, semen,
industri baja, otomotif, kimia, estate real, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi Grup Salim ada dua. Yang pertama, joint ownership management, yaitu Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Yang kedua, lead investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Ada strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu pengendalian strategik. Di sini pengendalian strategik mempunyai tujuan: satu, menjelaskan pendekatan tradisional dalam pengendalian strategik. Yang kedua, menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategik. Yang ketiga, menjelaskan bahwa implementasi strategik secara efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian strategik, yaitu budaya, penghargaan, dan batasan. Pengendalian strategik. Dalam pengendalian strategik terdapat 2 jenis sistem. Yang pertama, pendekatan tradisional, yaitu didasarkan pada pendekatan umpan balik, strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, pendekatan kontemporer, yaitu menekan pada pentingnya evaluasi lingkungan internal dan eksternal yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu 1. Strategi diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. Yang kedua, strategi diimplementasikan, dan yang ketiga, kinerja diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Chris R. Gilchrist, yaitu sistem ini dinamakan single loop. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi digunakan apabila lingkungan bisnis berada dalam keadaan yang stabil dan relatif sederhana. Pendekatan kontemporer dinamakan double loop, di mana asumsi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus. 2 tipe berbeda dari pengendalian strategik. 1. Pengendalian informasi, yaitu apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam implementasi strategi. Yang kedua, pengendalian perilaku, yaitu apakah organisasi melakukan segala sesuatunya dengan benar dalam implementasi strategi. Agar sistem pengendalian kontemporer efektif, 1. Harus fokus pada informasi yang terus berubah yang dapat diidentifikasi oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Kedua, informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin
dan terus-menerus. Ketiga, data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. Keempat, sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Pengawasan perilaku. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian. Yang pertama budaya, kedua penghargaan, dan yang ketiga batasan organisasi. Pendekatan tradisional menekan pada batas dan kendala organisasi, sedangkan pendekatan kontemporer mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian. Pengawasan perilaku atau budaya. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku yang diperbolehkan. Budaya korporat, visible artifacts, yaitu cara orang berperilaku, simbol dalam kurung, logo perusahaan, lambang merek, dan lain-lain tutup kurung. Budaya yang mewakili nilai-nilai yang lebih dalam dari para anggotanya, yaitu nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi, kepercayaan, dan lain-lain. Budaya organisasi lebih bersifat organis daripada mekanis. Budaya tidak dapat dibangun atau dirakit, tetapi harus dibudidayakan, diusahakan, dan dikembangkan. Dalam keadaan apapun, seorang manajer akan selalu ditempatkan sebagai role model, sehingga konsistensi dalam perkataan dan perbuatan bisa menjadi pendorong yang baik dalam pembentukan budaya dan komitmen yang tinggi bagi karyawan. Pengawasan perilaku, penghargaan, sistem penghargaan dan insentif merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi, dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi. Merupakan suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif. Karakteristik penghargaan dan insentif yang efektif. 1. Tujuannya jelas, mudah dimengerti, dan bisa diterima secara luas. Kedua, penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Ketiga, pengukuran kinerja jelas dan dapat dilihat. Keempat, umpan balik cepat, jelas, dan tidak meragukan. Kelima, sistem kompensasi adil dan pantas. Keenam, struktur fleksibel, bisa beradaptasi dengan perubahan. Pengawasan perilaku, batas dan hambatan organisasi. Batas dan hambatan organisasi dapat memberikan banyak tujuan yang berguna bagi organisasi, termasuk berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi, memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan atau tidak etis. Tujuan jangka pendek harus 1. Spesifik dan bisa diukur. 2. Mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian. Yang ketiga, dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikan
menyelesaikannya. Perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya. Organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif digabungkan dengan budaya yang kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasi. Dapat dicapai dengan mempekerjakan orang yang tepat yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi. Pentingnya panutan dalam pihak manajemen. Sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Sekian pembawaan materi saya tentang strategi aliansi strategik dan pengendalian strategi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi